Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Arisusanto. Video kali ini saya akan membahas proses pembuatan desain sertifikat. Seperti apa proses pembuatannya? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Di sini saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW-nya, dan di sini untuk lembar kerjanya ya. Di sini dimensinya menggunakan cm. Di sini ukurannya A4 ya. Nah, ini lembar kerjanya kita menggunakan A4. Pilih layout, kemudian document option, kemudian kita pilih page size, kemudian add page frame, kemudian klik OK. Di sini kita membuat sebuah frame-nya yang berukuran A4. Nah, setelah frame, lanjut kita membuat persegi panjang ya, seperti ini. Setelah itu kita akan sedikit perkecil ya. Nah, ini kita akan menggunakan alat bantu point line ya. Nah, ini kita klik di sini, kita tarik sampai ke ujung sini ya. Ini hanya alat bantu saja ya. Kemudian kita klik dari ujung sini sampai ke sini kurang lebih. Oke, seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan berikan warna dengan menggunakan Smart Fill ya. Kita tinggal klik saja seperti ini, dan objek yang tidak kita inginkan kita hapus saja dengan menggunakan delete ya di keyboard. Kemudian bagian objek ini kita seleksi dan kita akan membuat sebuah kontur. Ini ya, kita akan membuat sebuah kontur kurang lebih seperti ini tebalnya. Setelah itu kontur di sini kita akan Ctrl K, kemudian pilih Shape Tool dan kita akan atur seperti ini ya. Oke, kita tarik seperti ini. Ini terlalu lebar, kita sedikit tarik ke atas. Nah, seperti ini kita cukup. Oke, ini udah selesai. Kita di sini seleksi objek ini, kemudian kita file, kita gabungkan ya. Nah, setelah itu kita berikan warna ya, warna hijau seperti ini, dan yang ini bagian konturnya kita akan berikan warna dengan menggunakan interactive fill. Nah, seperti ini. Kita dari kiri ke kanan saja ya gradasinya. Kemudian kita akan klik di sini, berikan warna. Ya, klik di sini, kita berikan warna di sini, double klik di sini, kita berikan warna yang lain, kita double klik di sini lagi, kemudian berikan warna lagi, double klik di sini, kita berikan warna lagi yang berbeda, double klik di sini, kita beri warna, dan yang terakhir di sini kita berikan warna lagi. Nah, sehingga akan ada gradasi warna ya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan seleksi, kemudian klik kanan, kita pilih power clip inside, kita klik di bagian frame. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran seperti ini dengan menggunakan ellipse tool ya. Dan kita atur ukuran lingkarannya ya, sedikit kita perkecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan seleksi dua lingkaran ini. Sebelumnya ini udah di copy paste ya lingkarannya, jadi kita memiliki dua lingkaran. Nah, ini seperti ini. Bagian ini kita berikan warna. Nah, bagian tengahnya ya, yang bagian luar berikan warna kuning seperti ini, tapi kita akan berikan warna gradasi nanti ya. Kita berikan warna gradasi. Nah, ini dari sini kita tarik ke arah kanan seperti ini, kemudian kita akan berikan warna gradasi. Nah, seperti ini. Di tengah sini kita ganti di sebelah tengah ini ya. Nah, ini kita berikan warna kuning ya. Nah, seperti ini juga kita berikan warna. Oke, selesai untuk gradasi warnanya.
seperti ini ya. Oke, tinggal jaraknya bisa diatur. Nah, bagian lingkaran ini sudah selesai. Selanjutnya kita seleksi sedikit perkecil ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian desain yang di bawahnya. Nah, bagian di bawah sini kita berikan desain juga menggunakan ini ya. Nah, kita buat persegi panjang seperti ini, kemudian masih menggunakan line ya. Di sini ya, dari arah sini kita klik dan kita tarik ke arah sini. Kemudian selanjutnya di bagian atas kita berikan juga line garis. Nah, ini juga kita akan menggunakan smart fill ya, seperti ini, dan sebelah kiri kita berikan garis ke arah sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi smart fill ya. Di sini masih kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, di sini. Semuanya kita klik, ini juga bagian ini ya. Jadi sengaja dilebihkan karena kita akan menggunakan fungsi power clip ya. Nah, ini berikan warna. Nah, sebelah sini kita seleksi ya. Ini masih terpisah ya, kita seleksi semuanya. Kemudian kita berikan warna terlebih dahulu. Nah, bagian ini ya belum terwarnai. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita seleksi ya bagian yang berwarna hijau ya, tekan shift, kita tinggal klik seperti ini dan pilih well. Nah, ini masih ada yang terpisah ya, yang ini kita well juga, ini kita hilangkan ya, objek yang tidak kita butuhkan kita hilangkan saja. Nah, ini masih ada yang terlewat nih, belum tergabung. Nah, ini pun sama, si belum, ini kita gabungkan seperti ini. Oke, selesai. Kita seleksi, klik kanan, pilih power clip inset, kita klik di bagian frame-nya. Nah, selanjutnya kita akan edit di dalam frame-nya ya. Kita edit dulu. Nah, ini kita berikan gradasi warna ya, menggunakan interactive fill. Kita tarik dari sini, berikan warna di sini, warna sedikit gelap dan ini sedikit terang ya, seperti ini. Kemudian bagian ini juga sama, kita berikan gradasi warna. Nah, seperti ini. Yang ini hijaunya sedikit muda ya, yang sebelah sini ya. Nah, yang di bawah yang hijau tuanya. Lanjut, kita yang bagian berwarna biru kita akan copy saja dari sini. Nah, seperti ini, tinggal diatur gradasi warnanya. Nah, kita di sini sedikit menyilang saja seperti ini. Oke, selesai, dan kita akan berikan sedikit ini ya, aksen segitiga ya, jadi hiasan segitiga kita atur dulu. Nah, sebelah sini tidak perlu presisi ya segitiganya, jadi bisa disesuaikan ukurannya. Nah, kita atur sedikit perkecil seperti ini. Oke, kita atur, simpan di sebelah sini ya. Oke, jika sudah selesai, ini mengatur, kita finish. Oke, selesai sampai di sini, dan di sini kita buat semacam pita ya, pita atau apalah ya. Nah, ini kita buat persegi panjang seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini kita convert dulu ya. Dan kita berikan di sini lengkungan ya, yang runcing seperti ini, seperti pita ya.
dan ini kita pindahkan. Nah, ke arah sini ini sedikit kita perkecil dan kita akan mengatur posisinya dan juga memberikan warna ya. Kita rotasi dulu. Nah, seperti ini. Dan kita akan berikan warna. Di sini warnanya masih sama ya, kita menggunakan warna gradasi ya. Tapi ini outline-nya kita hilangkan dulu. Nah, ini kita akan memberikan warna gradasi dulu ya. Dari atas ke bawah seperti ini. Kita berikan warna gelap, di tengah kita berikan warna yang terang. Di ujung kita berikan warna yang gelap juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya tahan tombol kontrol, kemudian tarik ke kanan dan klik kanan, hasilnya akan menjadi 2 ya. Kemudian kita seleksi bagian lingkarannya ya. Kemudian kita shift peg up, nah agar posisinya ada di atas. Nah, seperti ini. Oke, bagian sini sudah selesai, tinggal kita berikan di sini tambahan. Sepertinya lebih kece kalau misalkan kita berikan kayak semacam aksen garis ya, dan warnanya gold juga ya. Kita berikan lingkaran di sini dan kita seleksi dengan lingkaran yang pertama, tekan C dan juga E agar posisinya di tengah-tengah. Kita seleksi, hilangkan atau kita tambahkan ya, bukan dihilangkan, maksudnya ditebalkan. Kemudian kita pilih layout atau objek ya, kemudian pilih convert outline to object. Nah, seperti ini. Dan kita berikan warna, kita copy saja dari sini. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kita di sini tinggal ketikkan ya logo her ya. Nanti logonya maksudnya di sini ya. Jadi bagi yang membutuhkan file ini bisa di-download di link deskripsi. Nah, untuk peletakan logo, ini logonya diletakkan di posisi ini ya. Letakkan posisi ini. Kita beri warna putih saja biar lebih jelas ya. Sudah selesai ini. Selanjutnya di sini kita tinggal isikan daripada sertifikatnya ya. Keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, di sini saya percepat video ini 5 kali percepatan, jadi saya tidak akan menjelaskan secara perinci seperti apa. Tinggal diikuti saja ya untuk pemberian keterangan ini, dan ini pun masih keterangan sertifikatnya masih hanya template saja ya. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan file ini ya, bisa dicek dan di-download pada link deskripsi video ini ya. Itu gratis, tinggal di-download saja. Kemudian untuk isinya bisa disesuaikan ya. Untuk isi ini sertifikat itu diperuntukkan untuk apa, tinggal disesuaikan. Tapi biasanya saya hanya membuat desainnya saja. Nah, untuk penamaan dan lain sebagainya itu saya menggunakan fasilitas Word ya. Jadi hanya desain saja, kemudian desain saya masukkan ke Microsoft Word, biasanya seperti itu. Soalnya biasanya saya membuat sertifikat dengan jumlah yang banyak ya. Oke, seperti ini prosesnya sudah selesai ya. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Like video ini jika suka, dislike jika tidak, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kontennya bermanfaat. Saya Yudi Arisanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.